Hello trade people. Salah. Halo guys entertainment, balik lagi bersama saya di Sans. Sekarang Sans sudah memasuki season ketiga, tapi nggak tahu siapa yang nonton nih. Masih bingung. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan adik kelasku dari SMP. Dia orangnya udah punya banyak clothing lah. Ada berapa ya? Ada tiga edisi clothing line. Dia juga mengerjakan berbagai macam desain. Dia juga penyiar radio. Dia juga punya pacar, DLL. Sebelumnya perkenalan singkat dulu, singkat aja. Siapa kau? Kan orang nggak ada yang tahu. Ya, belum ada yang tahu di Batam kan. Kau bukan dari Batam lagi sekarang. Oke, nama saya. Ya, namamu. Namaku Muhammad Hazim Al-Ghazali. Aku kuliah di Padang sekarang. Sebelumnya sekolahnya di Batam. Sekarang lagi ngejalanin bisnis kecil-kecilan. Bisnis kecil-kecilan. Sekarang kita masuk ke segmen cerita dulu. Gimana awalnya kau memutuskan untuk terjun ke dunia desain? Sebenarnya awalnya itu kalau ke dunia desain sendiri, aku tuh mulainya karena aku memang pengen coba bisa ngedesain gitu. Ya. Awalnya aku tuh suka ngegambar gambar manual kan. Sampai teman-teman tuh sering dulu minta tolong buatin tugas soal gambar manual gitu. Kalau pelajaran di SMP dulu ya. Terus pas di SMK aku ngeliat yang namanya kayak desain grafis. Desain grafis itu kayak dunia yang baru pertama kali aku lihat pas di SMK gitu. Ya. Dengan aku punya basic ngedit foto biasa, terus digabungin sama gambar-gambar, itu kayak kayaknya ini wadah baru deh untuk aku buat belajar. Dan aku mulai tertarik tuh. Ya. Dan hal yang paling buat aku tertarik pada saat itu masuk dunia desain itu ada namanya Bang Semut Boy. Shout out tuh Bang Semut Boy, Bang Rian. Dia tuh orang yang pertama kali menginspirasi aku untuk buat sesuatu yang berhubungan dengan desain grafis gitu. Berarti ini pernah ya bikin Photoshop muka kau tapi badan orang. Kayak sangat menginspirasi Mas Deddy Kobuzer. Ya. Oke, setelah terjun nih ke dunia desain grafis, terus mungkin ada dari orang-orang ini kayaknya bagus nih buat dikomersilkan. Kau mending jual jasamu. Itu awalnya dari siapa? Idenya atau dari diri sendiri? Sebenarnya awalnya itu gara-gara saya butuh uang. Awalnya saya butuh uang, jadi terus kayaknya ini bisa dijadikan uang gitu loh. Dan mulai saat itu aku mulai masang tarif tuh kalau misalnya ada orang minta tolong buatin desain. Walaupun pada saat itu aku masih belajar gitu loh. Ya. Jadi bahasa kasarnya aku tuh mencoba mencari uang tapi dengan modal yang kosong gitu loh, kayak dengan ilmu yang kosong gitu loh. Tapi ya karena ada tuntutan kita mau butuh duit, kita tuntutan yang memang kita butuhin gitu loh. Ya. Jadi akhirnya kita tuh mau gitu loh belajar gitu. Belajar. Oke. Kalau misalnya masih kecil kan, pasti adalah, apalagi aku kan, harga kawan lah. Nah, harga kawan lah desainnya. Itu gimana cara kau menyikapinya? Sebenarnya kau mendukung itu atau sebenarnya enggak tapi emang gak enak sama orangnya? Sebenarnya balik lagi kayak ke kondisi aku kan. Aku kan anggaplah kondisi aku ini memang butuh duit pada saat itu. Jadi kalau ada teman yang minta harga kawan, aku belum bisa meng-ACC 100% gitu loh. Karena aku memprioritaskan diri aku terlebih dahulu gitu loh, baru teman aku. Kecuali nih kondisinya di mana aku itu alhamdulillah memang keuangan lagi bagus, ekonomi lagi bagus. Jadi kalau ada teman, bahkan kalau ada teman buka bisnis, aku yang bantu gitu loh. Sini loh biar aku bantuin desainnya segala macam. Jadi pada dasarnya bukannya aku nggak mau ngasih harga kawan segala macam. Cuman balik lagi ke kondisi. Dan sebenarnya kalau untuk harga kawan itu nggak diperuntukkan, makanya nggak baik lah di dunia desain gitu loh. Kalau kita terus-terusan ngasih harga kawan, nanti kawan kita malah jatuhnya nggak nge-support kita dan kita juga rugi gitu loh. Malah keenaan. Oke. Dan sekarang
saking banyaknya dari mulai Hazim MZ Design, apalagi Hazim MZ Design, Hazim MZ Design. Sama semua dong. Iya. Dia sekarang udah bikin clothing line. Nah, itu inspirasi dari mana itu? Ini pakai. Kalau clothing line sendiri kemarin itu ceritanya gini, aku tuh memang punya cita-cita semenjak aku bisa ngedesain. Aku tuh pengen buat baju dengan ide atau desain aku sendiri gitu loh. Nah, karena modalnya belum cukup, akhirnya pas aku di kampus ini kebetulan aku dapat beasiswa kan, dan beasiswa aku ini masih ada sisa nih 1 juta gitu kan. Terus aku bingung, ini 1 juta nih, apalagi pandemi gini kan, orang lagi sulit semua nyari duit. Aku langsung mikir kan, ini gimana ya cara biar bisa muterin uang 1 juta ini. Nah kebetulan karena aku ingat aku punya impian pengen buat baju sendiri, akhirnya aku pakai modal itu untuk membuat baju dan dijual gitu loh. Itu awalnya seperti itu. Dan ide-ide baju dari hzmz.id ini, woi, kaget aku. Terbilang cukup unik ya. Di bajunya pun ada kayak filosofinya juga tentang alam, tentang apa yang terjadi sekarang lah. Itu idenya kok bisa kepikirannya itulah. Kenapa? Jadi aku kan kayak yang aku bilang tadi kan, aku tuh pengen ngebuat suatu baju dengan desain dan isi kepala aku sendiri gitu loh. Jadi kenapa aku buat clothing line dengan tema bumi gitu? Karena aku sendiri tipikal orang yang memang kayak bahasanya aku cinta gitu loh sama lingkungan aku sendiri. Jadi kayak kalau aku punya sampah, aku buang tong sampah. Kayak kebiasaan-kebiasaan kecil itu emang udah sering aku lakukan juga. Dan aku tuh sering ngeresah juga ngeliat orang tuh kalau misalnya buang sampah sembarangan, ngerokok di tengah jalan. Yang kayak gitu tuh, itu aku resah gitu loh. Jadi aku manfaatkan keresahan aku itu dan kutuangkan di dalam desain tersebut. Jadi contohnya kayak desain floral itu kan. Bahkan dari desain floral itu aku tuh ngeprintnya itu beda sama yang sekarang. Aku pakai DTG print yang dimana DTG print itu dia kalau misalnya desainnya kecil kan, aku buat desainnya kecil tuh. Dan itu dia akan memudar gitu loh. Jadi lama kelamaan bunga itu memudar. Berarti bukan karena dicuci terus ya? Bukan. Ya kalau dicuci terus ya, bukan itu proses buat memudar gitu loh. Biar makin apa? Biar makin nampak itu. Nampak filosofis. Nah, berarti emang harus dicuci terus ya. Terus yang Jadi takut. terus yang edisi ketiga ini tentang apa? Ceritain lah karena aku belum beli. Oke. Nah, Marketing ya. iya. Ini mungkin aku ceritain dari pertama aja lah ya, biar nyambung gitu loh. Jadi edisi pertama itu tentang floral. Kenapa aku milih floral? Karena kita bisa lihat sendiri kan kayak di Indonesia sendiri itu floral itu udah mulai banyak yang punah, udah mulai banyak hilang karena ya ulah manusia itu sendiri. Nah, jadi aku ngegambarin suatu kondisi di baju itu di mana floral itu akan punah gitu loh. Karena ulah manusia yang tidak bisa menjaga lingkungan lah lebih tepatnya. Balik kemarin baru terjadi kebakaran hutan di Australia, Amerika, di Indonesia pun ada kan di baru kemarin. Nah itu yang edisi pertama. Lanjut lagi ke edisi kedua. Itu judulnya I Still Love This Planet. Yang abang pakai yang dipakai. Nampak lebih. Terus jadi I Still Love This Planet ini maknanya adalah kehancuran bumi juga yang diciptakan oleh manusia, tapi beda sama yang awal-awal kan floral kan, ini fauna. Jadi ada gambar beruang yang sedang menggunakan masker dan menikmati kerusakan bumi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk virus gitu. Maksudnya virus ini nggak mesti virus yang kayak corona itu bukan, tapi kayak udara yang sudah tidak baik gitu loh. tercemar. Dan kenapa gambarnya beruang kutub? Beruang kutub itu adalah hewan yang paling jauh jangkauan dari pemukiman manusia. Jadi kesimpulan yang bisa ambil adalah beruang kutub itu udah ngerasain loh kerusakan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, sampai dia harus pakai masker dan mengatakan I still love this planet, atau artinya saya tetap mencintai bumi ini, so jangan ngerusakin bumi gitu. Itu baju kedua. Dan baju yang ketiga ini sebenarnya bukan final episode dari HZMZ, cuman ini salah satu ada jalan ceritanya gitu lah. Ketika floral udah hilang, hewan udah resah, terus adalah sosok alien yang ceritanya alien ini datang ke bumi untuk menjemput kembali bumi itu, karena bumi ini sudah tidak layak lagi ditinggali oleh manusia. Ya gitu. Jadi apa tulisannya di baju itu?
tulisannya di baju yang ketiga ini kan ada biasanya Nah. apa? Kalau itu di Earth's Mind. Di Earth's Mind itu artinya Ini milik. iya bumi ini milikku. Milik alien itu. Milik alien itu. Karena nggak pantas miliknya gitu. Karena kita nggak pantas sudah dikasih numpang dirusain lagi gitu maksudnya. Di sini yang jadi aliennya siapa di sini? Ya, Oh, ini tidak Mas. bisa. Oke. Bahkan saya sendiri mulai ada ide jadi ya sebenarnya dibilang tadi. Apakah saya harus memberi nama alien ide? Ya maksudnya kalau gue ini nggak spesifikasi nama aliennya siapa. Kalau gue nge-spesifikasi berarti cuma satu alien aja dong yang rasa. Jadi ceritanya nggak gue kasih nama gara-gara ini keresahan dari kumpulan makhluk lain di luar sana yang diwakilkan oleh alien gitu. Oke. Mantap kan alasan Mantap, gue? mantap. Aku gak ngerti mana ngomong apa. Oke, dan terakhir kan Hello Treat People ya. Waduh. Ini aku cukup kepo juga ini. Kan dari dunia graphic designer terus tiba-tiba banding setir jauh. Itu yang graphic designernya kan kayak oke siap revisi ya gini. Mulai dari abis itu tiba-tiba ya kayak orang yang banyak ngomong. Padahal aku juga sebenarnya kaget ngelihatnya. Apalagi kok tiba-tiba jadi penyiar radio kan. Itu emang kau dari dulu suka ngomong atau gimana? Jadi aku emang basic itu suka berbicara di depan publik itu. Ya, public speaking. Alasan dibalik itu karena sebelumnya aku tuh sempat jadi ketua dari sebuah organisasi gitu. Dan itu memang jadi modal lah buat aku kan untuk bisa berbicara di depan umum. Dan mulai itu aku dapat candunya gitu loh. Itu pas awal aku SMK ya. Nah pas di perkuliahan pun seperti itu, aku dapat jabatan jadi ketua umum juga di Ikatan Pelajar Mahasiswa Batam Sumatera Barat. Jadi di sana tuh ya memang kita tuh ngumpul sama-sama, ngobrol bareng, dan ilmu organisasi di perkuliahan itu dapat juga. Otomatis public speaking itu harus didapat karena aku bertanggung jawab sebagai ketua, otomatis aku harus bisa dong berbicara di depan umum. Nah dari situ mulai dapat candunya. Akhirnya teman aku, shout out to Kurnia dan Tio, ya kalian tidak tahu siapa. Nggak tahu. Jadi mereka itu nawarin aku kerja di Treat Radio. Dan Treat Radio ini menurut aku bukan hanya tempat kerja tapi tempat kita belajar gitu loh. Bahkan orang-orang yang memang nggak jago public speaking itu bisa ditampung di sana. Ditampung dalam arti mereka tuh ada niat untuk masuk gitu loh. Kayak bukan untuk belajar public speaking habis itu keluar, itu enggak Iya, kayak gitu. maksudnya niat belajar bekerja keras juga. Dan itu sih jadi apa ya, kayak kebanggaan tersendiri karena menjadi penyiar radio itu bukan hal yang mudah gitu loh. Karena banyak banget yang harus dipelajari dan tanggung jawabnya juga besar karena kita tuh didengerin banyak orang gitu. Iya. Salah ngomong sedikit, mas, Iya. seleo lidahnya langsung. Selain lidah ditelepon, hey, Anda ngomong apa tadi? Oke, terakhir nih biasanya kami nanya ini, apa iya ada pacarnya jadi? Mending ditinggal pacar atau ditinggal sahabat? Sahabat dong, sahabat. Ayo. Sih mending ditinggal sahabat. Jawaban paling aman. Oke, yang terakhir paling terakhir. Nggak berantem kok, nggak berantem habisnya nggak berantem. Yang terakhir, gimana saranmu ke orang-orang di luar sana yang siapa tahu nonton ini, dia punya keahlian, dia mau tapi dia masih malu. Apa saranmu ke mereka? Ini masih nonton pasti nih. Gimana ya nungguin guys yang lain alasannya apa? Itu aja tuh gimana? Menurutmu gimana? Kalau menurut aku, kalau kalian punya potensi itu tolong manfaatin sebaik-baiknya karena yang kalian kerjakan apapun itu pasti bakal berguna di masa depan. Contohnya kayak misalnya inilah kayak hal yang paling gak masuk akal. Misalnya kita ternak semut gitu kan. Ya. Dan aku baru tahu juga ternyata ternak semut itu ada manfaatnya gitu loh. Di Jawa sana waktu itu ada semut apa, jenis apa gitu. Telurnya itu bisa dipakai untuk apa. Bahkan even ternak semut gitu loh. Kayak kok ngeliat semut nih tiap hari. Ternyata itu bisa diternak dan bisa menjadikan uang gitu loh. Ataupun hobi kalian yang misalnya main futsal misalnya kan. Itu kan hal yang teman-teman tuh pasti banyak juga yang main futsal. Cuman kalau kalian memang niat, memang punya potensi, ya lakuin aja gitu loh. Maksudnya kayak
coba kalian daftar ke Akademi Futsal, di mana kalian nanti di sana kalau misalnya permainan kalian bagus, kalian bisa digaji, bisa dikontrak gitu loh. Bahkan semua hobi-hobi pun bisa jadi uang saat ini. Apalagi sekarang kan udah ada kayak YouTube, YouTube atau media sosial lainnya yang bisa memasarkan apa yang kalian bisa gitu loh. Misalnya kalian jago masak gitu kan, kalian bisa pasarin di YouTube buat tutorial ini. Atau misalnya kalian jago main bola, kalian buat tutorial free kick atau segala macam. Kayak sebenarnya kalau kita mau cari kesempatan berbisnis di media sosial atau di internet itu luas sebenarnya, karena apapun kalian bisa lakuin gitu. Bahkan orang tutorial nguap. Aku tutorial buka pintu lagi. Itu kan duit. Ya, betul. Oke, itu aja. Ada lagi sedikit lagi yang lain? Ya maksud intinya gini loh, kalau kalian punya minat, punya bakat, coba manfaatin aja. Nggak mesti jadi duit sih. Misalnya kalian ingin mengembangkan doang kan, ya tetap aja konsisten ngelakuin itu gitu loh, fokus gitu loh. Ini kalau gue misalnya kayak nggak fokus sama satu titik yang gue tuju, mungkin gue nggak akan bisa ngebuat baju sendiri gitu loh. Bahkan ya kalau misalnya gue nggak mau manfaatin modal yang gue punya, ya gue nggak akan bisa buat kayak gini gitu. Saran yang mantap. Jadi temukan potensi yang kamu punya, terus kejar, konsisten juga. Oke. Nonton. Ini umum sih kayak, cuman ya itu memang paling gitu benar. kan, ya. Yang di buku-buku itu juga sebenarnya isinya, ya kan? Terakhir, kau nonton Guys Entertainment nggak? Nonton dong. Subscribe nggak? Subscribe dong. Bilang nggak sama subscriber? Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di Guys Entertainment. Dan treat.id. Guys Entertainment, idolaku. Oke, sampai jumpa di video guys berikutnya. Dadah. Dadah.